lagi sama Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak soleh-soleha, hari ini kita ketemu lagi eh, untuk melanjutkan pembelajaran kita yaitu tematik. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa religi paginya dilaksanain dulu ya. Nah, setelah itu baru boleh belajar secara online. Oke, sebelum kita mulai, kita buka dengan baca doa dulu ya bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dulu bukunya, buku tulisnya, dan buku paketnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pelajaran hari ini, kita lanjutkan dari pelajaran yang kemarin ya. Oke, kita masuk ke halaman 9. Silahkan dibuka halaman 9 bukunya. Ya, di halaman 9 itu adalah materi selanjutnya dari pertemuan sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin salah satu makhluk hidup yang dicontohkan adalah cicak dan ikan. Jadi kalian sudah mengetahui ciri-cirinya apa saja kira-kira. Ya, salah satunya adalah bisa bergerak. Jadi kalau cicak itu bergerak dengan menggunakan kakinya dengan cara merayap di dinding. Kemudian kalau ikan, bagaimana cara dia bergerak? Ya, ikan bergerak dengan menggerakkan siripnya supaya dia bisa berenang di dalam air. Nah, sekarang itu jika ikan. Ya, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bisa bergerak juga sama seperti hewan dan manusia? Ya, jadi tumbuhan itu juga bisa bergerak. Contoh seperti putri malu. Kalian tahu nggak putri malu? Pasti tahu kan? Nah, tumbuhan putri malu itu dia bergerak akibat apa? Akibat ada rangsangan. Contohnya ketika kalian sentuh daunnya, maka dia akan menguncup. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa si putri malu juga bisa bergerak atau tumbuhan juga bisa bergerak. Ciri berikutnya setelah bergerak yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Nah, di sini ada gambar ikan dan manusia. Jadi kalau ikan dan manusia itu memiliki yang namanya alat pernafasan. Jadi kalau pada ikan, alat pernapasan itu disebut sebagai insang. Kemudian kalau pada manusia, alat pernapasan itu disebut sebagai apa? Ya, paru-paru ya. Jadi manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, kita buka lagi halaman berikutnya yaitu halaman 11. Nah, apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Ada yang tahu? Ya, jadi alat pernapasan pada tumbuhan itu disebut sebagai stomata. Nah, stomata ini adalah seperti pori-pori kecil yang berada pada daun di setiap tumbuhan. Jadi, pori-pori itulah yang digunakan oleh tumbuhan untuk bernafas. Ya, dicatat ya. Oke, kita lanjut. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Nah, banyak ya. Kalau hewannya itu seperti kambing, kemudian sapi, itu alat pernapasannya sama seperti manusia, yaitu apa? Paru. Kemudian apalagi? Contohnya kayak serangga. Serangga itu alat pernafasannya trakea namanya. Nanti untuk mengetahui lebih lanjutnya kalian boleh mencari-cari lagi ya apa saja alat pernafasan pada hewan. Oke, ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu dapat
tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya aja seperti kalian. Dulu kalian ketika lahir itu sangat kecil, masih kecil, yaitu masih bayi. Kemudian beranjak dewasa itu disebut sebagai berkembang, tumbuh dan berkembang. Nah, itu lihat contohnya di gambar. Kemudian ada juga hewan juga mengalami tumbuh dan berkembang. Contohnya kayak ayam. Ayam itu ketika menetas dari telurnya dia masih ukurannya sangat kecil. Kemudian ketika dia makan terus, akhirnya dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi ayam yang dewasa. Nah, sekarang sebagai bukti kalian itu tumbuh dan berkembang, kalian bisa membandingkan berat badan kalian dan tinggi badan kalian dari kelas 1, kelas 2 yang kemarin sampai di kelas 3 ini. Nah, apakah mengalami pertambahan? Kalau mengalami pertambahan berat, kemudian mengalami pertambahan tinggi, berarti kalian bisa dikatakan tumbuh dan berkembang juga. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu makhluk hidup dapat berkembang biak. Nah, ada banyak cara makhluk hidup dalam berkembang biak ya. Misalnya tumbuhan, ini seperti dilihat di contoh. Tumbuhan itu dia bisa berkembang biak melalui biji. Kemudian ada stek, kemudian ada cangkok dan lain sebagainya. Kemudian ayam. Ayam ini contoh dari salah satu hewan. Nah, cara berkembang biak hewan itu ada beberapa atau ada 3 ya. Nah, yang pertama bertelur, kemudian ada juga hewan yang beranak, ada juga hewan yang bertelur sekaligus beranak. Nah, ini di dalam contoh yaitu ayam. Ayam itu berkembang biak melalui telur, nanti telur menetas menjadi anak ayam, kemudian berkembang menjadi ayam dewasa. Nah, contoh lagi misalnya binatang yang melahirkan, contohnya apa? Seperti sapi atau kambing. Nah, itu mereka tidak bertelur tetapi melahirkan. Nah, kemudian sebelahnya yaitu manusia. Nah, manusia juga berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biak manusia? Ya, dengan cara melahirkan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan dibuka lagi halaman 13. Nah, di halaman 13 ini ada sebuah tabel yaitu menunjukkan cara berkembang biak dari makhluk hidup. Nah, coba nanti Ananda isi ya tabel ini. Ini ya, tabel yang ini itu diisi, kemudian ditulis di buku tugasnya, nanti difotokan dan dikirim ke ustazah ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, ciri makhluk hidup berikutnya yaitu hewan dan yang lainnya itu juga memerlukan makanan dan juga air. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, jadi manusia juga memakan hewan dan tumbuhan. Hewan juga memakan tumbuhan, seperti itu ya. Nah, sekarang tumbuhan makan apa? Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Tentu saja tumbuhan memerlukan makanan karena tumbuhan juga harus tumbuh dan berkembang. Nah, bagaimana cara dia tumbuh dan berkembang kalau tidak makan? Nah, pasti tumbuhan juga makan. Tapi bagaimana caranya dia makan? Nah, simak video berikut ini ya untuk mengetahui bagaimana sih tumbuhan itu bernafas dan makan. Ya, silakan disimak video berikut ini. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi. Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua?
Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Salah satu ciri lagi makhluk hidup itu dia peka terhadap rangsang. Contoh, manusia. Manusia itu jika terkena sinar matahari seperti pada gambar, otomatis akan merasa silau. Nah, ketika dia silau maka dia akan menutup matanya supaya tidak kesilauan lagi. Nah, itu otomatis geraknya. Nah, itulah disebut dengan makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Kemudian contoh tumbuhan misalnya seperti putri malu yang tadi. Nah, ketika dia disentuh, rangsangan kita tuh berupa sentuhan. Rangsangannya berupa sentuhan, kemudian putri malu akan memberikan gerakannya, yaitu apa? Menutup daunnya. Seperti itu. Kemudian juga ini ada contohnya ulat kaki seribu. Nah, kalau biasa bilang keluwing ya. Keluwing ini ketika dia disentuh oleh manusia atau terkena senggol atau gimana, dia pasti akan segera menggulung badannya dan mengeraskan tubuhnya. Jadi seperti bukan binatang. Nah, itulah peka, makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Kemudian ini juga ada pohon pacar Cina. Nah, dia akan meletus ketika disentuh buahnya. Coba nanti kalian cari ya tanaman ini. Nanti coba kalian sentuh buahnya. Apakah benar dia meletus? Kalau memang benar dia meletus, berarti benar ciri-ciri bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Oke, lanjut. Ya, di halaman 15. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ini. Nah, silahkan nanti kalian buat kalimatnya, dicatat di buku tugasnya. Kemudian nanti dikumpul ke ustazah ya. Yang ini ya. Oke. Sudah dicatat ya. Lanjut. Nah, untuk halaman berikutnya, halaman 16 ini dia termasuk pelajaran PJOK ya. Nanti ini akan dijelaskan oleh Ustadz Jeffrey. Oke, kita langsung ke halaman 19.
Ya, kita ke halaman 19. Ini ada bacaan bersyukur pada Tuhan. Oke, kita baca ya. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Oke, lanjut halaman 20. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, contoh dari sikap untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup itu bisa juga dengan seperti ini ya. Nah, contohnya mensyukuri keragaman makhluk hidup salah satunya dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya. Hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah tidak berburu liar, memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik. Kemudian yang ketiga, memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik. Ya, ini silahkan dicatat di buku catatan juga untuk tambahan catatan kalian ya. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan langsung ke Ustazah lewat WA. Kemudian untuk tugas-tugasnya silakan dikumpulkan hari ini juga, dikerjakan dengan baik, jangan terburu-buru ya. Kemudian cukup sekian dari Ustazah. Jika banyak salah perkataan atau perbuatan, Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.